7 mobil minibus yang mengangkut puluhan pemudik diamankan Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu siang. Sementara di Padalarang, Jawa Barat, petugas menghentikan travel gelap yang nekat melintas di jalur alternatif. Petugas menghentikan kendaraan yang membawa puluhan orang yang melintas di checkpoint Jalan Laksda M. Nasir, Surabaya. Meski sudah ada kebijakan larangan mudik ke kampung halaman dan kebijakan PSBB, mereka seakan tidak mengindahkan aturan tersebut. Ironisnya, saat diamankan, 70 penumpang dari 7 mobil elf tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena hampir seluruh penumpang tidak memakai masker, bahkan tidak menjaga jarak saat duduk di mobil tersebut. Sang sopir mengaku ia nekat mengangkut para pemudik lantaran butuh uang. Dari Madura. Dari Madura. Mau rencana tujuan kemana? Ke Probolinggo. Oh, Ke Probolinggo. Mas tahu nggak ada peraturan kalau tidak boleh mengangkut penumpang, Mas? Iya, Pak. Tahu, Pak. Tapi penumpangnya nggak minta surat keterangan. Oh, gitu. Tapi Mas nggak pakai masker nggak ini? Ada. Penumpang nggak pakai masker? Ada, semua lengkap. 7 kendaraan yang memuat para pemudik itu memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang dari Probolinggo tujuan Madura, Malang tujuan Madura, Sumeneb tujuan Banyuwangi, hingga Surabaya tujuan Bali. Puluhan penumpang ini akhirnya dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing, sementara 7 sopir yang nekat tersebut ditilang dan ditahan untuk menimbulkan efek jera. Sementara itu, sejumlah kendaraan travel pengangkut pemudik juga terjaring operasi penyekatan di gerbang tol Padalarang, Jawa Barat. Kendaraan tersebut membawa calon pemudik dari Jakarta dan Bogor menuju Bandung dan kemudian dipaksa putar balik kembali ke Jakarta. Modusnya dengan melewati jalur alternatif dan memanfaatkan longgarnya pengawasan petugas. Sebelumnya, sang sopir mengaku telah beberapa kali lolos mengangkut penumpang menuju Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penumpang KRL dipulangkan petugas di Sub Kota Depok karena tidak membawa surat tugas. Ini kan tiba-tiba begini kan kita dari rumah ya. Tapi kita nggak dikasih. Pemeriksaan surat tugas penumpang KRL dilakukan petugas di Sub Kota Depok bersama aparat kepolisian di Stasiun Depok Baru Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Sebagian besar penumpang yang dipulangkan mengaku tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, meski dilarang para pelanggar tetap melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi lain menuju tempat kerja. Rencananya pemeriksaan dan penerapan sanksi wajib surat tugas akan digelar selama 2 pekan atau selama PSBB Kota Depok tahap 3 diperpanjang. Kerjaan baru hari Senin kemarin, belum kan digilir tuh. Ya, jadi belum siap, makanya saya sebenarnya mau datang mau minta juga surat tugas. Belum sempat jadi baru hari apa? ini diperiksa kemarin nggak ada Senin tuh. Kecewa nggak sih, Pak, suruh balik, Pak? Ya agak kecewa sih, paling katanya saya ada bahas ya mau cari alternatif aja. Oh, ini mau naik angkutan lagi? Kita pantau kondisi terkini di Stasiun Manggarai, sudah ada rekan Nadia Valerie di sana. Ya Nadia, apakah di Stasiun Manggarai juga sudah ada pemeriksaan surat tugas terhadap calon penumpang? Tujuan Bekasi masuk Mangga Besar, tujuan Bekasi akan masuk Stasiun Mangga Besar, tujuan Cibinong Nabo, persiapan masuk Stasiun Karet. Nadia. Wilson dan juga pemirsa, hingga hari ini petugas di stasiun KRL Manggarai masih belum memperlakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat tugas dari tiap-tiap penumpang yang akan menaiki KRL. Adapun tadi berdasarkan keterangan petugas, untuk pengecekan surat tugas ini bukan dilakukan oleh petugas dari PT Kereta Komuter Indonesia, namun dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Adapun alasan pengecekan ini tidak dilakukan oleh petugas dari PT KCI, namun dilakukan oleh Pemda setempat dikarenakan para petugas di tiap-tiap stasiun KRL mereka diwajibkan untuk melakukan sejumlah pengecekan terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, diantaranya yakni pengecekan suhu tubuh dan juga memastikan adanya jaga jarak aman di antara penumpang, sehingga jika mereka diharuskan untuk mengecek juga terkait kelengkapan surat tugas di area KRL, ini nantinya akan memakan waktu yang lebih lama. Dan hingga hari ini, Wilson, untuk daerah yang sudah menetapkan kebijakan pengecekan surat tugas, salah satunya yakni dari pemerintah daerah Kota Depok. Dan untuk alurnya, nanti para penumpang ini bukan dilakukan pengecekan di dalam stasiun, namun sebelum mereka memasuki area stasiun KRL.
Dan dapat kami informasikan juga, Wilson, bahwa terkait dengan penerapan kebijakan PSBB yang mana ini sudah memasuki 1 bulan lebih di wilayah DKI Jakarta. Hari ini untuk stasiun Manggarai terpantau sepi, dan memang hingga saat ini PT KCI masih terus melakukan upaya selama pandemi COVID-19, diantaranya yakni membatasi jumlah penumpang menjadi 60 orang per keretanya maksimal, dan juga menetapkan marka-marka baik di area peron maupun di dalam kereta agar penumpang dapat menjaga jarak satu sama lain. Selain itu juga pengoperasian KRL masih dilakukan dengan jam terbatas, yakni pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan nanti dipastikan jika ada penumpang yang tidak mematuhi aturan physical distancing ataupun kereta yang masih melebihi kapasitas, ini nantinya kereta tersebut akan ditunda keberangkatannya hingga seluruh protokol kesehatan tersebut diterapkan. Wilson. Terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, hari ketiga pengoperasian kereta luar biasa atau KLB dari stasiun pemberangkatan Gambir, Jakarta Utara menunjukkan jumlah penumpang yang minim. Jumlah keberangkatan untuk kereta jarak jauh pun tidak seramai musim mudik biasanya. Pagi ini terdapat 2 perjalanan, yakni stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan dan Pasar Turi Lintas Utara. 528 kursi yang tersedia dari 2 rute perjalanan tersebut, hari ini hanya 44 kursi yang terisi. 12 diantaranya di kereta luar biasa lintas selatan, 32 lainnya di kereta luar biasa lintas utara. Kereta luar biasa hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki keperluan khusus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Rencananya pengoperasian KLB ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2020. Kita ke stasiun Gambir untuk pantau kondisi layanan kereta luar biasa. Sudah ada Pangeran di sana. Ya Pangeran, apakah setiap harinya penumpang untuk kereta KLB ini bertambah? Wilson, dari hasil pengamatan kami di lapangan, khususnya data yang kami terima dari pihak stasiun Gambir, kami melihat bahwa memang tingkat penumpang ataupun jumlah penumpang yang ingin menggunakan fasilitas kereta luar biasa ini bersifat fluktuatif. Ada hari-hari tertentu ataupun hari kemarin yang misalnya mencapai lebih dari 50 orang, namun hari ini mengalami penurunan, yakni hanya mencapai 44 orang penumpang saja. Jika dilihat memang total 44 orang ini sangat minim sekali, karena pihak dari KAI sendiri menyediakan 528 kursi yang tersedia untuk 2 rute perjalanan, yakni stasiun Gambir menuju Surabaya Pasar Turi Lintas Utara dan juga stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan. Biasanya kami pun dapat menginformasikan jika memang pengoperasian kereta luar biasa ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang dikecualikan sesuai dengan instruksi pemerintah dengan pencegahan ataupun dengan tujuan melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Artinya fasilitas kereta luar biasa ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang ingin melakukan perjalanan mudik. Sekali lagi kami tegaskan, bukan untuk melakukan perjalanan mudik. Wilson. Baik, terima kasih Pangeran Negara atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan.